Ngapain, Ben? Aduh, biasa nih. Ini tuh, tulisan gua nih. Aku tentang rasisme, pembungkaman soal dan pemberontakan rasisme. Biasa. Apaan? Tugas. Buat orang lain tapi. Hah, maksudnya? Ya buat orang lain. Oh, Ada orang minta tolong ke gua. Oh, ngejoki. Iya, cuman gua takut juga sebenarnya sih. Tahu kenapa? Ketahuan nggak ya gua sama dosennya yang punya. Allah, ngapain takut? Sarjana aja belum. Ngomongin apa di sini? Kagak, itu si Ruben katanya dapat job ngerjain tugas kuliah orang. Sekarang memang lagi zamannya ATM ya. Apa tuh ATM? Apa tuh? Amati, tiru, masukin. Maksudnya Modifikasi nama penulis. BNN, apa BNN? BCA. Tolong, BKKBN, tolong ngapain lu? Gua gak berencana. Gak tahu lu. Dia tadi BCA tiba-tiba ngapain? Nah itu. Tapi apa, emang lu sering liat kejadian kayak gitu? Kadang memang suka. Pada teknisnya birokrasi memang ribet. Apa nih tiba-tiba? Apa itu? Apa sih PNS lu? Kenapa? Lu capek PNS? Jadi, iya kadang orang nggak mau ribet, akhirnya menggunakan jalan pintas. Oh, maksud lu orang ngerjain sesuatu karena mungkin gak ada waktu kali ya, karena memang dia tapi punyanya cuman doku paling ya, cuma punya doku. Kalau lu ngelihat, kalau menurut tuh ya, kan tadi kan lu yang narik pembicaraan nih soal gimana orang pakai resource lainnya untuk memenuhi tugasnya gitu. Emang menurut lu gimana? Kan nggak apa-apa dong kalau buat gua sih. Kan nih gua ngerjain nih. Ya kan gue juga diuntungkan juga dong. Ini temanya joki tugas ya. Iya, kan dibilangnya jangan ke situ dulu. Iya emang lagi joki kan? Iya, benar. Ceritanya. Iya. Joki tugas gimana ya? Tergantung sih, tergantung. Apa kayak ini, kayak pete di ini, kayak pisang di warteg gimana? Tergantung tuh gimana? Kender lagi kayak pisang di warteg gitu. Apa maksudnya tergantung gimana? Menurut gua mesti dilihat benar-benar situasi kasusnya tuh kayak gimana. Nah, kalau buat gua. Nah, sekarang gua tanya, waktu lo ngampus, sebelum kampus yang sekarang dah? Iya. Atau mungkin kampus yang sekarang bisa jadi. Pernah ngejoki nggak lo? Ngejoki atau lo butuh perjokian? Anak kampus gue yang lama itu dulu cenderung mager. Mager adalah Akhirnya asal-asalan. Iya, akhirnya begini. asal-asalan. Mager tuh gimana? Mager diskusi gitu karena berkelompok. enggak lebih ke Enggak, mager gerak. iya, mager gerak. Udah mager gerak, malas gerak-gerak. Gue malas mager. Ini acara apa ya? Aduh, nggak nih geng nih ya, kita tuh sebenarnya ada janjian syutingnya jam 5.30. Kita baru roll jam 9.15. Tunjukin. Nih lihat ya, nih jamnya nih. Tuh. 21.12. Tuh. Oke, gue megang kopi, no. Makanya tuh, sampai pusing kita. Tapi itu gara-gara perjokian ini juga nih, gara-gara ini nih kita jadi harus bahas ini. Makanya gimana tadi? Tapi berarti maksudnya gara-gara lu bete, maksudnya teman-teman Iya, tuh kadang-kadang maksudnya, kalau iya. ada tugas asal-asalan. Kalau gua dulu gitu, makanya lebih baik dah. Lu terima beres ya. Nih, gua kasih tahu nih poin-poinnya ya. Tapi itu gue juga ngalamin, maksudnya kayak Kapan? di kampus zaman-zaman dulu lah. Kan apa Ini namanya? Ini udah pada kuliah 2 kali. Iya, nih, pernah kuliah 2 udah pada kali. tua nih. Kayak tadi kalau kasusnya si Hizkia kan, Opa Hizkia. Opa Hizkia. Kesepakatan episode berikutnya Selalu sebelumnya. sebelumnya. Apa? Amin. Asal-asalan. Nah, tapi satu ya pattern gue notice, biasanya asal-asalannya bentuknya kayak gini nih. Dia nyari ini tulisan entah di Blogspot atau di Blogspot. atau di mana lah, WordPress, Reddit. ya. Terus dia kopas, plak masukin ke Bah. tugasnya dia. No.
Sering tuh kejadian kayak gitu. Makanya gue juga bete. Akhirnya kalau ngerjain tugas kelompok, Kayak gimana? kan biasanya gitu kan. Udah kamu kerjain bagian apa pendahuluan misalkan. Ini pembahasan yang subbab 1, 2, 3 yang ini. 5 ini. Misalkan gue kebagian kesimpulan, Bro. Ujung-ujungnya gue ngerjain dari awal tuh. Iya. Soalnya sampah semua yang Nggak dikerjain. bener semua, nggak bener. Terus iseng-iseng gue pernah. Kejadiannya adalah gue copy, tas, paste di Google, muncul, Bro. Muncul maksudnya blogspot tempat sumber si cecunguk ini nyari dari mana? Yang kopasnya langsung. Ya gue liat kok persis gitu kan. Minimal parafrase ya. Minimal parafrase. Padahal kan itu dalam konteks apa namanya akademik kan fatal dong. Iya dong. Gini, pahit-pahitnya adalah misalkan itu kan kelompok nama di list semua tuh di Iya. cover, halaman Iya, cover. iya. Masa ada nama gua? Terus ntar dimarahin dosen. Wah, itu. Kan gue yang kena juga dong. Iya sih, iya juga. Gitu. Kayak siapa ya? Gue nggak tahu ya, apalagi di zaman sekarang yang serba digital. Ini kan kita sama-sama lagi prasarjana nih, prasarjana dan pramagister nih. Ya, Kita kan sudah pramagister. Braspra. Bagus. Kita kan udah bukan lagi kuliah di zaman yang harus ke perpustakaan nasional, walaupun kalau kita cari buku sana bisa juga. Cuma kan sekarang kita udah semua pakai serba digital. Udah gitu kita kalau misalnya mau ngasih kutipan atau citasi, sudah ada Zotero, Mendeley, atau Bibirnya Mendeley. Mendeley. Gue masih tim footnote lagi. Insert footnote. iya, Referensi sih. Iya. iya. itu sampai sekarang maksud gua aja baru kenal apa sebuah teknologi bernama Zotero tuh baru tahun-tahun inilah Ya, sama, gitu. sama. Ya kan? Nah, tapi kok tetap bisa sampai sekarang Bisa ada yang ada yang lolos. Ada yang lolos. Itu plagiat-plagiat seperti itu. Gimana Tapi maksudnya? maksudnya apa berarti lu yang poin lu mau angkat berarti maksudnya sebenarnya no excuse gitu. Apa gimana? Harus karena gini. Di zaman yang serba digital ini, Turnitin cuma 2.500. Iya, Turnitin betul. Saya beli cuma pakai Shopee Pay Later. Bisa 2.500. Masa gitu loh ada maksud gua sampai hampir ya. Maksudnya Halo BCA. Nggak, ini udah jam ini malam ini. Ini beneran tugas gua itu belum selesai tadi itu. Maksud gua kok bisa sampai ada yang lolos. Apalagi jenjangnya bukan jenjang strata 1 lagi, maksudnya kayak udah di atas gitu. Maksud gua Tendensius. Pretensius. Saya pulang dulu. Tapi kalau gue ya pribadi ya. Tadi gue sebenarnya gue belum jawab soal joki ya. Oh iya, lu menjawab lagi. Soal joki ini menurut gue mesti dilihat kasusnya. Oke. Karena gini. Etika banget. Iya, karena opa kita etika. Opa gua. Opa lu etika banget. Karena apa ya, maksud gue gini. Kalau sebatas teknis ngetik, Oke. menurut gua joki masih oke. Berarti itu orangnya jasa ketik. Iya. Ketik. Jokinya joki ngetik. Jadi kayak sekretaris gitu maksud lu. Iya. Tapi Berarti maksudnya pemikiran kalimat semua dari si Iya. author-nya. Iya, apa namanya? Si tokohnya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Itu yang harusnya dasar yang dipunyai para Ya kayak penulis Paulus kan ya. juga pakai sekretaris kan. Petrus. Lukas kagak nulis sendiri. kan yang di Kisah Para Rasul. Oh iya. iya. Siapa yang nulis siapa? Iya, terus. Terus ya kalau misalnya diskusi masih mending. Kalau diskusi sama Maksudnya? pengetiknya, Maksudnya gimana? ya misalnya dia punya pola pikir. Kalau Oke. menurut ini gimana? Boleh deh lu masukin pola pikir lu sedikit di. Oh, mengkalimatkannya Ya. gimana? Ya, Oke. Sebatas itu menurut gua masih fine lah. Wajar. Karena apalagi kalau dari taraf-taraf orang yang nulis itu punya segudang pekerjaan gitu. Bisa. Yang nggak sempet Boleh. lagi secara khusus menyediakan waktu secara khusus gitu ya buat Tapi itu nulis. sebenarnya jatuhnya bukan joki nggak sih kalau kayak yang lu deskripsikan tadi? Itu jatuhnya malah lebih kayak editor lebih Iya. pada umumnya Iya, kan lebih sebetulnya. kepada writer aja Iya, writer. editor. Writer tapi kayak bukan Iya. bukan Penyunting writer. lah. Penyunting itu. Kalau joki 100% memang gua pribadi ya masa kita sama. Iya sih, benar juga. Gue sih ngeliatnya kalau gue setuju sama Hizky walaupun gue ngambilnya agak angle yang beda. Coba. Coba. Gue mikir lebih dari sini sih kayak
pride-nya aja nggak sih? Oh, kebanggaan. Iya kayak gini, karena gue juga masih suka nulis gitu, gue pernah nulis dan kayak ngerasa ketika suatu tulisan tuh jadi gitu ya, Wah, seneng itu banget kayak ya. ada satisfaction, kepuasan, satisfaction ya. satisfaction-nya kayak ya kayak ngelahirin anak sendiri gitu lah. Iya, Kayak iya, ngerti. I'm proud kayak gue nulisin ini dengan effort gue. Iya. Walaupun mungkin nggak tahu lah ya orang nganggep ini naif atau apa, sih gue bodo amat, tapi iya. gue truly feel that satisfaction. Jadi ketika makanya itu alasan juga gue kayak waktu kuliah gue nggak pernah nyontek gitu ya, atau skripsi pun gue pure kerjain karena gue pengen kayak ngerasain puasnya itu aja. Iya. Dan bahkan sampai di tahun-tahun ke depan gue bilang kayak ketika ada orang yang nanyain, terlepas hasil gue bagus atau enggak, at the Betul. very least that's mine gitu loh. Iya. Gue cuma pengen feeling itu sih. Gue juga setiap kali, apalagi kalau misalnya sekarang kan kita sama-sama sedang berkuliah ya. Yes. Dan tugas kuliah kita yang dimana kita masih satu ladang lah ya. Iya. Itu pekerjaan demi terus per orang itu kan sangat unik. Betul. Jadi Stylenya beda, pola pikirnya berbeda. bahkan ketika topiknya sama loh ya. Itu pun pasti akan ada interpretasi yang berbeda. Yes. Terus akhirnya jadi hasilnya pun berbeda. Menurut gue lebih kepada satisfaction iya, tapi lebih ke gue bisa menunjukkan bahwa ini pola pikir gue. Bagaimana gue memandang ini. Nah, bisa jadi kan buat gue juga, gue bisa belajar dari pemandangan orang lain gitu dengan membaca tulisan orang lain. Kalau misalnya semua melakukan hal yang sama dan menulis hal yang sama, makanya semua orang bakal jadi Naruto, kakek Bunshin doang gitu, jadi klon-klon doang gitu, jadi sama semua. Makanya gue sebenarnya di sisi yang sangat tidak setuju dengan adanya joki. Karena dengan kita menulis apapun itu, bukan hanya sekedar kita menulis untuk for the sake of nilai atau untuk dapat ABC, tapi bisa refleksi anjir ini bukan bisa merefleksikan diri sendiri bagaimana kita berpikir begitu kalau buat gua. Tapi yang sekarang kita omongin adalah gimana nih? Nah, ya, tapi maksudnya gue juga jujur gini sih. Mungkin itu jadi apa ya? Gue feeling gue. Apa yang tadi barusan kita bahas utamanya yang tadi gue ngobrol sama Ruben itu bakal terdengar kayak nerdy banget gak sih? lumayan. Di kuping orang Indonesia sebenarnya. Betul. Karena maksudnya I don't know ya ini. Bahkan gue tetap relate sama orang-orang yang benci. Tau gak sih lu banyak orang kan Indonesia tuh belajar tuh jadi sesuatu yang gak enak kan umumnya perspektif orang kayak benci ke sekolah. Which is gue tuh sebenarnya juga tipe yang kayak gitu ya. Gue malas duduk di sekolah, gue malas. Iya sebenarnya dulu gue juga benci banget dan bahkan gue bukan tipe yang sebenarnya bisa duduk diem merhatiin entah dosen entah guru ngajar tuh gue susah tuh secara pribadi. Tapi ketika gue nulis itu kayak I feel ya itu that nah gue nggak tahu apakah orang at least di Indonesia punya apa ya suatu sense atau kehausan untuk pengen punya sesuatu yang dilahirkan gitu. Iya, yang belongs to his atau to him gitu. Karena gini, kalau orang Indonesia kan mikir langsung, ngapain sih kerjaan kayak gitu, nggak ada apa-apanya gitu. But nggak tahu ya apa karena gue berinteraksi sama orang, banyak berinteraksi dengan pemikiran barat segala macam, yang mereka punya budaya meninggalkan legasi pemikiran itu kan tinggi banget ya. Betul. Makanya mereka kencang banget soal nulis buku dan segala macam. Semua. Itu kan meninggalin legacy mereka. Betul. Dan bahkan itu sebenarnya kan suatu konsep yang mungkin modern di dalam benak-benaran orang barat tuh sangat unik. Konsep mereka sejak abad 20 tuh namanya otentik, authenticity. Orang tuh berlomba-lomba jadi otentik. Jadi ini gue loh. Iya. Dan salah satu bentuknya adalah dengan menulis, menghasilkan karya. Bahwa seenggaknya nama dia entah sekecil apapun ada yang terbawa oleh sejarah gitu. Nah, mungkin ini ngomongnya ketinggian nih kalau gue bahas kayak gini kan. Iya enggak? Benar. Nih. Iya. Tapi gue coba mikir mungkinkah nih, gue tahu menurut lu berdua ya, di kuping orang Indonesia, di benak orang Indonesia, pola pikir kayak gitu tuh mungkin nggak akan terjadi. Karena jujur, percuma kita bahas, lu jangan plagiat, lu jangan nyontek, jangan kopas, kalau nggak punya sense itu. Karena gue coba memahami orang yang plagiat apa segala macam ya. It's an easy way to do kan. Iya sih. Kita nggak bisa sangkal dong, itu jadi jauh lebih mudah. I mean, ketika goalnya cuman lu dapat nilai tugas, kenapa nggak itu kan? Iya. Efektif nggak? Efisien.
Iya juga sih. Cuman kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah orang Indonesia, terutama pendidikan Indonesia ya, apalagi terutama kita kan kalau ngomong itu kan berarti hitungannya ke literatur, artinya ke pendidikan dan struktur-struktur pembelajaran lainnya. Apakah Indonesia akan ke sana? Masih ragu kalau gua. Karena sampai sekarang Indonesia tidak menunjukkan adanya ketertarikan terhadap Literasi. bukan hanya sekedar literasi, tetapi Indonesia tuh selalu pengen praktis, pengen bagaimana. Yang penting gua hidup tenang, aman, nyaman. Nah, yang jadi masalah adalah mereka lupa akan, nah ini agak dalam nih kita ya. Keresahan, mereka nggak resah, mereka nggak tahu mereka sebenarnya resah dengan sesuatu, dan mereka sudah tidak tahu dia resah sedang resah terhadap sesuatu. Mereka tidak tahu cara menyalurkan itu. Jadi yang akhirnya ngumpul semua, jadi stres sendiri. Akhirnya mereka cari, ya itu easy way out. Bagaimana mereka bisa, yang penting gua selesaikan masalah yang ada di sini, gitu, tanpa meninggalkan, oh ini cara gua untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi cuman gimana caranya ini selesai. Mau orang lain yang menyelesaikan pun, meskipun itu masalah gua, yang penting selesai masalah gua. Itu yang jadi permasalahan kalau buat gua. Kalau gue tambahin dikit sih ya. Kalau gue lihat dari kemajuan zaman juga. Kemajuan zaman itu media sosial jadi makin makin gampang diakses. Dan influencer orang-orang Indonesia rata-rata isi konten tidak bermutu. Influencer di Indonesia itu menurut gue bikin konten nggak salah. Bikin konten apapun itu nggak salah. Tapi lu harusnya punya punya rasa ini baik apa enggak kalau gue share ini. Apalagi lu seorang public figure yang punya pengaruh ke pengikut lu, ke followers lu. Akhirnya melahirkan generasi-generasi yang lebih baik mati daripada baca. Nah, itu lebih baik mati. Lebih baik mati daripada baca. Gue bisa ngeliat angle itu dari yang Rizky ngomong. Cuma gue tetap agak lebih ngelihatnya dari sini nggak sih? At the very least ya. Maksudnya tetap pada akhirnya how people think gitu, kayak culture-nya kayak gimana. Salah satu blunder terbesar dalam sistem pendidikan Indonesia menurut gua itu adalah skripsi. Kenapa emang? S1, skripsi S1. Kenapa? Bukan karena skripsi salah, tapi entah gimana ceritanya skripsi akhirnya jadi terframing di benak mahasiswa itu sebagai tugas, sebagai beban. Kalau nggak kerjain nggak bisa lulus. Harusnya kan skripsi bukan itu. Harusnya konsepnya skripsi adalah lu udah belajar 4 tahun, lu tertarik apa nih tentang topik ini? Lu pertontonkan, lu tertariknya apa? Lu mau lu teliti apa? Justru harusnya itu ekspresi kayak ketertarikan dia. Karena itu makanya skripsi itu bebas, sebebas-bebasnya lu mau riset apa, sebebas-bebasnya lu mau jalanin penelitiannya gimana, as long as sesuai kaidah-kaidah penelitian. Betul. Itu kan harusnya bahwa ini tuh jadi sesuatu untuk lu sebenarnya menunjukkan who you are di depan dunia gitu. Gua nih jadi orang kayak gini loh sekarang. Setelah 4 tahun yang lu belajar. Ini nih penelitian gue. Itu kan konsep-konsep di luar. Makanya mereka kebanyakan kalau barat juga lu kadang-kadang bahkan kalau mau apply ke suatu program kuliah, biasanya disuruh submit dulu tuh, lu mau ngeriset apa? Lu mau ngeriset apa selama studi di sini? Sehingga nanti perspektifnya kayak gitu. Problemanya di Indonesia, skripsi kan jadi tugas. Jadi beban. Indikator lulus. Bahkan pahit-pahitnya, lu jadi kayak lu lagi lomba lari, di depan lu ada halangan nih. Kan sedih banget tuh. Belum lagi dosen-dosen yang nakut-nakutin. Dengan momok-momok kayak, wah skripsi ngerjainnya belum dospim 1, dospim 2 yang berbeda pandangan. Jujur gue nggak tahu tuh apa yang terjadi di Indonesia. Betul. Akhirnya jadi perspektif kayak gitu. Apa ya? Gue konekin nantinya. Ya balik lagi ke easy way out tadi. Ketika lu ngelihat karya ini sebagai suatu beban, suatu penghalang, ya why not choose the easy way out? Gue main play devil's advocate ya. Di Indonesia karya juga nggak dihargai kok. Ya kenapa nggak easy way out aja? Bener juga sih. Cuma tapi gini, masalahnya lu sekarang jadi lu di bagian devil advocate-nya. Sekarang gue tanya, kalau misalnya memang easy way out-nya adalah joki, kenapa dari awal lu tidak menghindari itu aja sekalian?
nggak usah kuliah aja kalau buat gua. Indonesia kan gelar itu kasta gelar itu sosial, status iya. sosial. Ah, lu banyak kerjaan yang nggak pakai S1, S2. Orang Indonesia kan emang nyari kuliah buat kerja. Buat Mostly apa? mungkin perspektif begitu ya. Buat Tapi nyenengin orang tua biasanya. satu, tapi kedua status sosial, bro. Status sosial. Status sosial. Status sosial. Orang S1 tetap akan di-respect secara Iya. general ya dibanding SMA dong. Nah, Iya, sekarang iya, gua tanya, apakah ini kan 2024 nih? Ya. Dari tahun 2000 aja deh, berarti 24 tahun. Yes. Udah berapa banyak S1 yang selesai dan tetap nganggur? Iya, but itu benar. Iya. But we can't deny konsep itu juga kan. Iya sih. Itu terlanjur tertanam di kepala Terstigma. masyarakat, terstigma. Iya sih, iya sih. At the very least, makanya ironis. Jujur, gue kan anak UGM ya. Ah. Gue sebenarnya kuliah di UGM, mungkin banyak orang yang bilang kayak, wah lu masuk UGM keren banget. Gue sampai detik ini gak pernah merasa kayak apa ya, di punggung gue ada logo UGM gitu. Ada apa? Logo UGM tuh? bunga kembang. Bukan kembang, apa? Pati Gajah Mada dari belakang. Bukan dong. Iya, gue nggak pernah karena gue pribadi ngelihatnya, gue gini, yang gue mau bangun, gue nggak mau keren karena kampus gue. Oke. Gue mau keren because what I do. Ya. Iya. Yang produk gue sendiri gitu. Iya. Bahasanya kasarnya UGM tuh cuma batu loncatan gue buat Iya. mengenal dunia lebih luas aja. Betul, dan memang itu fungsinya kan. Nah, sense itu ada nggak menurut tuh? True story. Saya waktu itu kan wisudanya online ya, angkatan COVID tuh zaman itu. Terus akhirnya pas setelah lulus dipanggil untuk ngambil ijazah. Saya datanglah ke kampus waktu itu ngambil ijazah, terima gitu kan. Terus saya buka, ada tuh, oh ada logo UGM, ada nama, ada foto, tutup. Udah, setelah itu selama 3 tahun nggak pernah itu dibuka itu ijazah. Akhirnya baru dibuka lagi kapan? Buat daftar S2. Udah, sekarang tersimpan manis di lemari rumah. Kayaknya Di sekitar Jadi, kita. kalau pengalaman gue ya, Yes. ini pengalaman gue bisa baca, gue nggak sebut kampusnya, Ya. pokoknya ini pengalaman gue bisa baca mengapa nggak ada lagi semangat berkarya, Yes. nggak ada lagi semangat untuk belajar, benar-benar belajar gitu ya. Menurut gue ada unsur ekonomi, kalau buat gue ya. Oke. Apa nih? Arahnya mana nih? Kalau menurut gue jadi gini, Bagian apa? gue pernah tahu gitu berapa pendapatan dosen gue Oke. yang notabene puluhan tahun mengabdi. Yes. I see. Bahkan gedean uang jajan gue zaman SMA, Ben. yang benar. Benar. Ya nggak mungkin dong, masa ratusan ribu. Iya nggak ratusan ribu tapi jauh gitu loh. Oke. Dan gue tanya apa namanya, terus bisa Pak ngehidupin keluarga? Ya makanya saya ngajar di kampus lain. Oh, iya. Iya, Oh, itu budaya, itu sekarang sampai itu bukan budaya, itu sistem begitu masih ada nggak sih sekarang yang satu dosen ngajar di 4 kampus misalnya gitu? Teman gue guru SMA Kristen di Jogja sekali dua sekolah dia pegang. Oh, berarti masih Masih. itu sah ya? Iya. Oke. Nah akhirnya karena yang di sana dia lebih tanda kutip lebih dihargai ya, secara finansial, ke kampus gue 2 minggu sekali. Oke. Lu ke kampus 2 minggu sekali ngajar 2 jam. Apakah bisa mengejar? Nggak mungkin Iya dong, kan? nggak mungkin. Nggak bisa kan? Nah akhirnya Kecuali per SKS 13 juta mungkin kita nggak ada yang tahu juga. bahkan ada gue pernah dulu ada mata kuliah yang sebenarnya ini penting mata kuliahnya. Dia masuk 1 kali dalam 1 semester. Terus absen, UAS. Menurut gue, ya gue paham gitu. Dia punya keluarga yang, ya akhirnya dia ngejob di luar, Iya nyari sih. ngajar di luar. Dan itu kan akhirnya mahasiswa Ya. nangkepnya adalah, aku nggak dapet apa-apa nih. Ya udahlah gue biasa aja gitu ngerjain apa. Akhirnya nggak ada ketertarikan. Dan itu ke generasi selanjutnya. Ke generasi begitu dia lulus, dia jadi pengajar, dia lakukan itu lagi. Oh. Akhirnya udah nggak. Akhirnya sekolah jadi dalam tanda kutip ya formalitas. Nah, ini kan lu pada ngomongnya karena udah pada pernah kuliah. Kalau gua kan pertama kali kuliah. Kenapa? Yang pertama jelas ekonomi, itu gua bisa relate gitu. Yeah. Karena beberapa dosen yang gua tahu di kampus gua juga bahkan ada yang memang sempat cabut gara-gara memang segitu parahnya. Oke. Segitu parahnya. Cuman yang kedua adalah wajah pendidik entah gimana
punya wajah yang tidak menyenangkan bagi. Sekarang kan Gen Z kan bukan soal nyari duit sebenarnya. Seneng. Seneng sama nyaman. Dilihat ketika ada angkatan di atasnya melakukan hal yang dilakukan oleh sebelumnya lagi, terlihat tidak menyenangkan. Sehingga kalau kan gue Gen Z nih, lu kan pada boomer semua. Gua transisi sih. Wah, bau lu. Lu semua udah kepala 3. Belum gua. Masih kepala 2 gua. Kepala 2. Gue juga belum. Kepala 2 tua lah pokoknya. Ntar lagi. Maksudnya Itu gimana? maksud gua sebagai Gen Z tidak melihat menjadi orang yang menciptakan sesuatu itu menyenangkan. Sehingga ketika tapi di satu sisi ketika gua mereplika orang lain terlihat sangat menyenangkan dan bahkan bisa menguntungkan. In what way? Contoh paling gampang apa ya? Gua kayak bikin konten di YouTube lah. Ketika satu orang bikin konten itu terus naik dan semua orang ngikutin itu, lalu dapat kayak dorongan, gue pengen bikin. Gue pengen jadi kayak gitu. Biar naik Dan kalau bisa untung-untungan gue melebihi si orang yang pertama itu. Dengan cara yang sangat mudah melakukan apa yang sudah dilakukan, cuman entah itu lebih ekstrim atau menjadi lebih baik. Walaupun ya gua sangat setuju sama Bang Panji bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena ketika lu beda, lu bakal kelihatan kayak gitu. Cuman kalau buat gue, ini kan gue kan yang baru pertama kali kuliah nih. Nah sekarang gini, baik lagi nih, ini udah kejauhan nih, kita terlalu dalam nih. Fase kedua nih, lebih pretensius nih, bodo amat gue. Jadi dia bilang apa? Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan yang dilakukan. Gak usah diomongin lah ya, apa pekerjaannya lah ya. Tapi buat gue nggak adil. Karena emang S1 yang pagi ini tidak bisa punya kesibukan gitu kan. Maksud gue kalau cuman ya karena saya punya kesibukan lain jadi saya menggunakan joki ini bla 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 segala macam. Gua bekerja juga kok gitu loh. Gua siang malam. Buat gua kesibukan bukan alasan untuk punya apalagi yang sampai kalau tadi kan lu bilang kalau jasa ketik oke masih boleh. Itu batas wajar ya. Tapi kalau sampai bikin fully yang ngambil dari orang lain sih kalau buat gua sih kayak nggak bisa sih itu. Kalau buat gua, kalau buat lu ya gue tetap balik nilainya dari situ sih, kayak I mean do you have no pride gitu, kayak lu apa ya, gue tuh nggak berarti balik lagi ke motif ya susah juga loh kalau misalnya pada kayak akhirnya gitu. gini nggak sih, kita maksudnya gini, kalau kita bahkan termasuk soal kesibukan atau apapun itu terserah lah motif apa alasan-alasan yang mau dipakai, at the end of the day hal itu kalau cuma kita pangkas di situ itu kayak kita mangkas apa namanya ya, daun yang rusak padahal yang sakit tuh di akar, di batang, pokok batangnya gitu loh, kayak you don't go straight to the senternya. Iya. Makanya I mean gimana ya bilangnya ya, nggak bisa sih, ini soal mentalitas pada akhirnya. Iya. Nah masalahnya mentalitas. Maksudnya kalau ngomongin mentalitas dibangunnya dari kapan? Ini kan maksud gua urgent. Ya. Maksud gua iya memang betul. Kapan waktu menanam pohon yang paling tepat? Ada 20 tahun lalu. Selanjutnya kapan ya hari ini? Cuman kan ini kejadiannya urgent. Nah, jadi ketahuan kan kita ngomongin siapa kan. Pokoknya kejadiannya urgent lah gitu. Cuman kalau lu ngomongin mentalitas, ya kalau kita pupuk dari sekarang baru kelihatan 25 tahun, 30 tahun lagi. Itu pun kalau kita masih hidup, puji Tuhan. Kalau Tuhannya sebelum datang. Ya, gue cuman, ini omongan klise tapi yang sekali lagi gue percaya banget ya. We can change no one, we can only change ourselves. Itu kayak klise, mungkin bakal klise banget sumpah, ini yang pasti, cheesy banget. But at the end of the day, what else yang kita bisa lakukan? Iya sih. Kayak lu mau gini, lu kampanye anti korupsi juga pada akhirnya apa? 10 tahun lalu itu beritanya rame banget kan? Katakan tidak pada korupsi. Iya, segala macam. Semuanya ketangkep. Kita sekarang jadi meme. Iya susah bro. Tapi pada akhirnya kayak gue yang encourage at the very least, contoh nyata aja dari yang apa yang terjadi dengan gue yang alami ya. How dalam konteks menularkan satu perilaku. Kayak
lo tau kalau teman-teman lihat konten gue, mostly itu walaupun lo lihat sendiri lah kalau komennya kayak film Crow Zero itu sebenarnya. Ya, itu aneh banget. Padahal gue nggak pernah nyerang siapapun. Iya. Tapi gue tetap bikin konten ya, walaupun pertanyaannya kayak gitu, tetap gue bahas secara baik, jawab Iya. secara baik-baik aja. Iya. Gue cuma peduli untuk memberitakan Injil kok. Akhirnya ketika gini deh, sebelum gue lanjut, konsep lu biasanya image lu tentang orang-orang internet yang ngomongin teologis biasanya apa sih? Berantem mulu kan, iya, di debat-debat, kolom komen kan, debat kusir. debat segala macam gitu. Tapi akhirnya waktu itu gue bikin suatu community di WhatsApp dari followers gue, isinya sekarang kayak around 300 people, 300 orang. Dan kalau lu lihat gimana mereka berinteraksi, asik loh. Padahal dari berbagai, ada yang Katolik, ada yang Ortodoks, ada yang Protestan. Kayak mereka ngobrolnya asik di dalam. Ada satu, anak nggak nyebut karismatik, kenapa? Ada karismatik juga. Pentakostal, anak. Ada yang Pentakostal. Sensi kau. Ntar lu, ini maksudnya warga Instagram sama warga WA beda gitu? Enggak. Maksudnya yang masuk di WA itu kan followers juga dari Instagram. Artinya mereka yang nonton gua kan. Iya, Dan oke. ketika gua ngelihat, gua bandingkan apa yang terjadi community gua dibanding dengan grup-grup Facebook atau grup WA yang selama ini gua tahu, kontras. Nah, Bukan berantem tapi pure discussion. Oke, And oke. yang gue tarik adalah, gue bisa nyontohin, maksudnya kayak memberi suatu teladan perilaku, at least ketika di bawah influence gue, orang-orang tuh lebih punya perilaku yang lebih jujur, Iya, lebih kind, lebih friendly. Iya. Nah, maksud gue adalah itu juga yang terjadi akhirnya. Ketika kita punya influence dan akhirnya nunjukin that spirit, I believe, gue jujur secara jujur banget nih, believe itu akan nular kok tanpa sadar. bisa aja. Tanpa sadar. Makanya kita nggak bisa akhirnya ngeluhin orang kayak apa. Ya udahlah, gue jujur ya, gue tipe orang yang bilang gitu banget. Kayak gue nggak akan ngeluhin, ya tentu sedih segala macem, bete. Iya. But at the end of the day ya udah, kayak what can we do? Cuman bisa mulai dari kita aja ya berarti Yes. ya. Apalagi kalau misalnya ini bukan cuma sekedar kejadian yang person to person, Yes. tapi ini involve the whole system, Yes. the whole system, the whole institute, bahkan the whole country hitungannya Yes. kan, karena ini masa depan bangsa juga gitu. Yes. Dan terutama yang kita pegang ya masa depan akademisi Yes. Kristen gitu, karena ya kekristenan tidak hanya cuma ngomongin berdoa berlutut, Teologi lu. tapi Teologi lutut lagi. jangan sebut lagi itu lucu banget. Tapi kita juga di akademik di Kristen juga kita ada akademisinya. Yes, Nah, yes. kalau lu gimana tanggapan yang tadi? Yang mana dulu nih? Yang Ya, mana? bebas, lu. Yang bebas lu mau nanggepin apa aja, bebas. Oh, yang teologi lutut ya? Iya. Enggak. Keren teologi lutut. Udah jam berapa ya? Nggak usah ke situ. Nggak usah ke situ. Tapi kalau soal plagiat ini tanpa personal ya, tanpa personal. Ini Ah, dia tanpa personal ya. Kalau gua personal, gua tendensius gua. kalau gua lebih ngelihatnya ya memang say no to plagiat, plagiarisme. Cuman cara kita menegur itu juga perlu diperhatikan sih. Kalau gua Iya sih, benar juga. perlu diperhatikan. Nggak bisa kita menggal sedemikian rupa karakter orang di medsos gitu. Iya. Nah, sekarang oke, gue perdalam lagi nih. Ah. Gue lebih pretensius lagi nih. Sekarang ini lagi-lagi tidak menyebut siapapun. Ah. Yang ngelakuin tokoh agama. Dah, itu aja gue lepas. Nah, ayo. Gimana nih? Ya itu race standard kan artinya Iya. sebenarnya. Ini sekarang yang jadi permasalahan, yang ngomong yang tadi level sebelumnya, bahwa yang ngomong gue banyak kerjaan tokoh agama, dah Oke. lepas sama gue. Memang harusnya, apalagi dia tokoh agama ya. Hmm. Dosen gue dulu tuh pernah bilang, STT adalah sekolah paling banyak melahirkan penjahat-penjahat. Ya in one way gue ngelihat sih maksudnya ironinya ya in the apa ya secara sangat konkret eksplisit ya again this is ya agama ya. But at the end of the day gue tetap ngelihatnya ya manusia sih. Iya. Kan maksudnya ini the whole thing about kekristenan kan sebenarnya adalah ya semua orang adalah orang berdosa kan. Iya. That's the basic notion ya Iya. yang dan every single one ya butuh Yesus kan sebagai juru selamat. Bahwa semua orang itu butuh dikuduskan oleh Roh Kudus hari demi hari. Ya in a way makanya ini gue juga mungkin jadinya membahas ke arah
nyambung sama kayak topik kita minggu lalu juga sih. Iya, iya. Kayak don't give unrealistic expectation gitu kepada orang, Iya. including Betul, betul, everyone, Oke. every single one. Dan makanya itu juga gue tuh percaya Kristen, maksudnya gue beriman Kristen, beragama Kristen, again bukan karena pendeta siapa yang Iya. terlalu keren atau apapun, tapi karena Yesus, karena Yesus doang. Iya. Maksudnya akhirnya itu juga ngelihat ya that's the real thing gitu. Iya, iya, iya. Hal yang nyata bahwa bahkan gini, kalau kita mau tarik kasus, sekelas Rasul Petrus aja bisa rasis kok. Benar sih. Yang sampai dimarahin Paulus tuh. Iya, iya, iya. Seorang sunat. Itu yang itu jahat banget loh itu sebetulnya kalau kita ngerti konteks pada zaman itu. Iya, iya, iya. Dan apa yang akan dirasakan orang-orang Kristen Yahudi ngelihat Iya. Rasul Petrus kayak Iya. gitu, itu akan jauh lebih menyakitkan daripada mungkin sekelas ini. So, gue tuh melihatnya adalah ya every single one do mistakes, walaupun gue nggak akan mau bilang jadi Iya. seakan-akan kayak Menormalisasi. No. It's tetap hal yang serius, Iya. tetap hal yang tentu harus kayak Ini kejahatan akademis lah. setiap institusi yang terlibat harus figure how what to do, Iya, iya, iya. dan concretely gitu. Iya. But life history goes on. Iya, life goes on tetap ya. Life goes on. Iya sih. Kalau gue mau tambahin, maksudnya setiap orang pasti pernah bikin salah. Yes. Dan setiap orang berproses. Cuman jangan berlindung di balik kata Yes. proses. Iya, Jadi iya. nggak berprogres. Yes, Gitu. yes. Iya, iya benar juga sih. Cuman gue tetap kesal aja sih Iya, kalau betul, gue betul. sih. Gue pun kesel. Iya. Maksud gue gini loh. Nah, itu kan expectation-nya dari yang ngelihat orang itu melakukan kesalahan. Oke. Yang melakukan kesalahan bagaimana? Nah, gue tuh punya at least dalam ini doktrin hidup gue sendiri ya. Anjay. Gue tuh selalu bikin ada dua standar. Standar yang gue kasih ke orang, sama standar yang untuk diri gue sendiri. Oke. Dan biasanya polanya selalu standar yang ke gue sendiri selalu lebih tinggi daripada orang. Contoh kayak tadi kasus tadi. Gue ketika ngeliat orang melakukan mistake apapun itu, ya semua orang juga orang berdosa lah. Gue itu standar ke orang lain. Tapi kalau gue sendiri, misalkan gue yang plagiat, gue goblok-goblokin diri sendiri, bro. Iya sih. Lu apaan sih lu malu-maluin gitu. Makanya ketika gue nggak tahu apakah ini bisa gue tularkan ya spirit ini, but kayaknya itu harus punya di setiap orang sih, bahwa lu naruh standar, kan ini kan gue pelajarin dari Alkitab juga kan, Iya. apa yang kau kukurkan kepada orang lain akan ditimbang Kepada kau juga. ya, kepada kita sendiri kan. So in the end of the day, at the end of the day, ya ini balik kayak personal integrity akhirnya, integritas diri kan, Betul. pertanggungjawaban di hadapan Tuhan juga kan pada Iya, akhirnya. So ya itu akan berputar di situ. Ya, Integritas. objek utamanya kan itu di integritinya kan. Intinya klise-klise yang sering sekarang diremehkan orang itu hal yang real di dunia nyata, bro. Hidup gua klise, lu bilang suka-suka lu lah. Iya, cuman karena mungkin itu ya, mungkin kita udah terlalu banyak yang word twisting ya Iya. kan, twist of word yang kayak yang keren gitu, Iya. yang di kata-kata di Tumblr gitu kan. Jadi sekarang apa yang bukan klise bahasanya apa ya? Yang Prinsip-prinsip prinsip-prinsip dasar tuh seakan-akan diremehkan. Iya. Padahal sekarang ini sedang digoncang semua Iya. ini. Apalagi ranahnya agama kan, Ranahnya agama. harusnya itu lebih kenceng lagi goncangannya lebih- iya. nih. Makanya kita bikin tuh pembincangan ini yang kenapa kita bikin sekarang ini bukan kita bukan mau menjatuhkan. Ini lebih kepada refleksi masing-masing juga gitu. Maksud gua ini kan yang sekarang sedang terjadi. Ya, jadi balik lagi ketahuan kan. Yang sedang terjadi ini kan sebenarnya bukan hanya di dunia akademik Kristen, seluruh akademik kata Yes, gua. Pasti Sekarang ada semua ya, pasti pasti ada. bukan pasti ada dan sedang terjadi Waktu itu juga. sampai di Stanford apa ya, yang sampai ketangkep Sampai ketangkep plagiasi kan, ketangkep bahwa ada manipulasi data segala macam. data ini pelaporan data yang dari lapangan itu. Macam-macam. Maksud gua kalau udah ngomong integrity udah harus balik lagi ke diri sendiri. Iya. Nah, masalahnya langkah konkret apa yang orang-orang yang lu bisa bagiin supaya orang bisa ngelakuin itu. The only satu-satunya yang gue temukan selama ini di antara semua omongan-omongan ribet yang kayak tau gak sih lu tips and trick TikTok gitu. 3 tips biar kamu gitu. Nah. Omong kosong semua itu ya. Iya. Itu nggak akan ada yang work, cuman satu yang work yang sampai sekarang gue akuin. Punya pret atas karya lu. That's the only way gitu.
lu punya kebanggaan nggak atas karya lu? Kalau lu nggak punya rasa bangga bagi karya, udah lupakan semua. Lu mau pakai tips ini kayak cara tidak plagiat, omong kosong, semua nggak akan ada berhasil. Di akarnya di situ soalnya. Do Di you pride want itu. to apa ya? Lu mau berkontribusi nggak? Lu mau make something nggak? Lu mau achieve something gitu. Ini kalau cowok nih harusnya bisa gua drive kan. Iya. Lu mau punya achievement apa dalam hidup lu? Iya sih, yang bisa lu breaking sama mertua lu ya, calon mertua lu. Gak cuma lu bawa martabak doang lu bisa bawa tulisan-tulisan lu bisa bawa karya-karya lu. Cuman itu yang jadi masalah, apa yang gue lihat sih, ini salah satu yang gue lihat. Kayaknya orang masih meng-compare dirinya dengan orang lain. Sebenarnya oke, ya kan sebagai referensi. Untuk motivasi diri. Untuk motivasi diri dan ada benchmark. Iya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang ini di kelas deh, gue sampai kesel banget di kelas. Kayak mereka punya opini, mereka punya argumentasi, tapi mereka nggak berani angkat tangan. Itu yang mentalitas di mana? Nah ini juga salah satunya mungkin mentalitas bahwa yang berdiri di depan kelas itu lebih tinggi levelnya, sehingga yang gue omongin mungkin argumennya nggak valid kali, udah gue nggak jadi sharing dah. lagi. Iya kayak gitu. Gue nge-compare diri sama John Calvin lagi. Jauh kejauhan, nah kan. Kalau gue di situ terbantu karena kakak gue juga salah satu dosen. Jadi begitu gue ada opini, tapi nggak berani di kelas, gue nanya pribadi. Nah, tapi kan maksud gue Ya untuk nggak semua kayak gue kan. lu kan punya easy way out, nah itu easy way out itu enak iya. banget. Gua siapa? Ya, in a way juga itu semua salah ini juga sih. In a way, kayak conditioning pendidikan Indonesia, lo di sekolah harus duduk tenang, diem, nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Dengerin guru ngomong. Iya. Udah gimana? Cuma denger ceramah dari guru Iya, kayak one way. maksud gua akhirnya tidak membangun budaya bagaimana mereka bisa punya pride akan argumen mereka. Yes. Argumen aja dulu kan dengan Iya. perkataan mereka bisa pede sehingga ketika mereka menulis mereka bisa bangga dengan apa tulisan mereka meskipun ya. Nah itu yang jadi masalah. Kan seringkali ada yang jelek kan. Nah, tulisan yang jelek gimana akhirnya? Ya, gue compare itu dengan kayak gini ya, orang tuh mungkin secara psikologisnya kayak terlalu takut dijudge ya. Akhirnya kegagalan tuh langsung dirasa kayak menjatuhkan dirinya sendiri. Buat gue tuh kayak tipe orang yang kayak, oh gue gagal di sini. Bete banget kayak. Iya. Aduh. Terus otak gue mikirnya langsung apa ya? Next time mesti do better. Iya, itu Karena gini, ingat kalimat gue. There's no other way other than moving forward. Iya sih. Gak ada ikut arus tuh meninggal coy. Benar juga. Maksudnya lu berdiam diri tuh meninggal. So every failure you have ya harusnya itu kan jadi kan bukankah itu juga progres orang Kristen ya? Harusnya begitu. Jatuh bangun makin kudus kan? Iya, walaupun Gini, makanya itu gue yang kesel nih jujur ya. Oke, nih keresahan Apa? lagi nih. Kayaknya prinsip-prinsip Kristen tuh jadi untuk rohani doang gitu. Ngerti nggak maksud gue? Kayak akhirnya cuman dosa, bertobat segala macam. Padahal lu kalau ngerti, kayak soal konsep dosa bertobat itu juga nggak cuman soal lu, contoh apa, lu ketangkep nonton porno gitu. Terus akhirnya besok Akhirnya bertobat, tidak nonton. ganti lagi. Iya. Nggak cuma dalam hal itu doang. Ya kan, nah. Pertobat dan maksudnya pertobatan itu bisa termasuk dalam hal apa? Lu hari ini nggak bisa make good writing, tulisan yang bagus, besok try harder gitu. Iya. Hari ini gagal, besok try hard. Itu juga pertobatan, Iya. itu proses yang kayak gitu, Kan bro. kalau nggak salah, gimana? dosa itu kan hamartia kan? Yes. Ya, Miss. meleset ya, Yeah. meleset. Dosen gue suka bikin apa namanya, analoginya dari 10 keputusan kehidupan lu. Oke, pertama 9 salah. Yeah. Salah ngambil keputusan, yaitu lu marah-marah lah di jalan apa segala macam. Nanti next lu perbaiki. Ya. Dengan akhirnya jadi 5 keputusan yang salah dalam satu hari. Sampai akhirnya lu nggak bisa lagi milih keputusan yang salah. Yes. Oke, tapi itu ya. Gua tadi kepikiran there's another way except moving forward. Yeah. Karena ya bener, lu kalau naik sepeda nggak ada lagi cara jalan lain untuk supaya lu tetap bisa berdiri di sepeda ya cuma untuk maju doang kan gitu. Maksud gua sekarang ya udah berarti yang sudah terjadi ya sudah terjadilah gitu. Yeah. Nah pada akhirnya sekarang
Berarti ini pesan-pesan dari kalian dah. Ini pesan-pesan dari kalian. Sekalian penutup kali ya. Kalian penutup lah. Sekalian penutup. Ini udah jam setengah, udah mau jam 10 ini, udah jam 10. Jam 10. Mau ditutup studionya. Studionya tutup jam 10 nih, kita belum beres-beres. Abangnya udah ngomong tuh, berapa lama lagi deh? Udah habis ya. 2 lagu lagi Bang ya, 2 lagu lagi. 2 lagu lagi Bang. Siapa nih mau kasih Bang, penutup ini nih? Bang, biasanya pakai billing. Bang, 5 menit. Losaga Bang, Losaga. Gambar lumba-lumba. The best banget itu. Nah, sekarang apa yang mau lo omongin sama lumba-lumba yang tadi gimana? Siapa dulu sih? Lu dulu deh. Enggak apa-apa. Ntar lu closing Enggak, ya. enggak. Dari lu Closing. dulu dah. Justru gua dulu, kan gua yang Ya udah nanya. gue ya. Kan gua yang iya. lagi ngerjain nih. Oh iya. Nih, Jadi nah lu sekarang jadi lu setuju sama Joki? Nah. Enggak. Nah, sekarang lu kasih nasihat dah. Kasih nasihat. Kalau gua nasihat dari gua apa ya? Kalau nggak nemu sesuatu yang menarik di khotbah tokoh agama, nonton anime coba. Enggak nyambung. itu saran gua, karena kadang-kadang anime lebih alkitabiah, bro. Benar sih. Benar. Sampai ada kalimat apa? Kemarin gua ngutip Fujitora itu. Fujitora. Dari One Piece apa? Jikalau kita Oh ya, kalau mengaku salah, kalau kita nggak berani ngaku salah karena takut kehilangan kredibilitas, berarti dari awal kita nggak punya kredibilitas. mahal banget. Mahal banget. Itu anime lo yang ngomong loh. Kenapa? Ya itu udah pretentious itu banget. Kalau maksudnya, nah ini adalah buat teman-teman di luar nih. Sebenarnya di luar sana lebih banyak yang udah nulis lebih banyak daripada gue. Gue yakin tuh. Dan sekarang kita ya kita buka aja lah. Ada urgensi di mana kita ngomongin ini karena sedang terjadi masalah soal hal ini. Yang jadi permasalahan adalah bukan soal siapa yang salah lagi sekarang. Bukan soal siapa yang harus disalahkan lagi dan siapa yang memulai ini. Cuman mulai dari sekarang berarti semua institusi, semua mahasiswi punya refleksi yang sama dengan kita, yaitu memperkuat integritas diri kita untuk kita punya pride akan tulisan kita. Kita punya kebanggaan untuk kita bisa melahirkan sesuatu yang original. Karena di tengah-tengah sekarang kan sebenarnya informasi udah banyak banget. Harusnya udah nggak ada lagi celah untuk kita. Variabelnya udah terlalu banyak. Kita bisa nyampurin apa aja dengan apa aja, sehingga udah punya originalitas bisa jadi lebih jauh daripada orang lain, sehingga udah nggak ada lagi seharusnya sekarang kata plagiat, karena kita udah bisa mengekspor apapun, dimanapun, kapanpun, untuk apapun. Jadi kalau misalnya udah punya akses itu, jangan lagi berpikir easy way out, karena pun ketika lu ngelakuin easy way out dan lu tertangkap seperti hari ini. Gak ada easy way out. Kamu tertangkap, nak. Karena akhirnya ya buat gue sih, lu harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu di depan muka akademis dan di depan muka Tuhan Yesus. Oh, Bahaya. Ngeri. Orang ngeri. Bapak gue tuh dulu suka cerita gini. Dia pernah berapa kali nanya sama teman-temannya gitu. Kenapa menurut kalian orang Yahudi itu sampai sekarang bertahan? Ada gitu sampai sekarang. Karena kita tahu sejarahnya mereka. Karena mereka menulis. So, yang gue dapat dari situ adalah, oh iya, kalau lu pengen diingat dunia, lu pengen kehadiran lu nyata, leave something for the world to see. Yang kemudian bisa bahkan melampaui lu. Presence-nya di dunia ini. Kita nggak bakal tahu yang namanya Rasul Paulus kalau dia nggak nulis berapa belas surat itu. Kita nggak bakal, bahkan kita mungkin nggak akan tahu Tuhan Yesus kalau nggak gerakin Markus, Matius, Yohanes, Lukas untuk nulis itu. So it's as simple as this. Find something that God calls you to do and leave your legacy. That's the only way untuk lu bisa menghindari semua godaan-godaan easy way out inilah. So again, find what God calls you to do and leave your legacy. Gue tambahin dikit. Boleh. Jangan kamu lahir itu original, mati nanti jadi imitasi. Anjay. Iya, ini sebentar lagi ya. Thank you everybody for today. Sampai nanti
Itu closingan gua, biar langsung ditutup. Tadi kan udah tahu sih closingannya. See you next episode. Bye-bye. Halo Om, ya nanti saya bikinin Om. Sebenarnya sih gua nggak ada tendensi kemana-mana ya untuk ngejelekin orang, apalagi gua ngejelekin salah satu petinggi lah. Cuman ya, tolonglah saya juga bekerja begitu, saya juga melakukan hal yang menafkahi keluarga saya, jadi jangan pakai alasan Anda sibuk, saya juga sibuk ya, saya sibuk, bukan cuman sibuk kerja tapi sibuk sibukin orang.